Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau menyediakan waktu untuk benar-benar duduk diam di kaki Tuhan di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, penuhilah kami dengan hikmat surgawi, berikanlah kami pengertian, supaya ketika kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan ini, kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, karena kami rindu hidup kami ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Satu hal yang harus kita perkarakan dengan serius di dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus berani mengoreksi setiap gerak kehidupan kita di dalam setiap hari yang kita lewati. Berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk duduk diam di kaki Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk berurusan dengan Tuhan? Saya menyampaikan akan hal ini karena ini adalah perkara yang serius. Ketika kita hidup sebagai orang percaya yang tahu bahwa nanti di balik kematian masih ada kehidupan di kekekalan, ini harus kita perkarakan. Supaya kalau kita datang, duduk diam di dalam hadirat Tuhan, bersekutu, berdoa, kita tidak datang hanya membawa persoalan hidup, masalah hidup, yang semuanya itu berhubungan dengan perkara-perkara jasmani, perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang berhubungan dengan makan, minum, dan pakai, kebutuhan hidup. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita harus memiliki cara pandang hidup yang berbeda. Artinya ketika kita datang mencari Tuhan, bukan hanya karena kita ingin supaya Tuhan menolong kita menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang semuanya itu berkaitan dengan kebutuhan jasmani. Seharusnya ketika kita datang mencari Tuhan, yang terutama yang harus kita perkarakan ketika kita berurusan dengan Tuhan, kita mau memperkarakan perkara-perkara yang bernilai kekal. Jadi bukan sekedar perkara-perkara duniawi. Saudaraku, kalau kita datang mencari Tuhan hanya untuk membawa persoalan-persoalan hidup yang sedang kita hadapi, persoalan makan, minum, dan pakai, saudara, seharusnya kita melihat di luar sana orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika mereka bekerja keras, mereka berusaha, mereka berjuang dengan penuh tanggung jawab, maka apa yang mereka kejar, apa yang mereka inginkan, itu bisa mereka dapatkan. Ini orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan loh. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan saja, tetapi mereka bertanggung jawab, bekerja keras, mereka melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, dan itu pada akhirnya memberikan hasil yang terbaik untuk hidup mereka, maka seharusnya kita malu, saudaraku. Kalau kita datang mencari Tuhan, hanya datang membawa persoalan hidup, dan kita menuntut supaya Tuhan menyelesaikan persoalan hidup kita. Sementara kita tidak serius bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Artinya kita tidak sungguh-sungguh mau bekerja keras dengan penuh tanggung jawab. Saudaraku, seharusnya sebagai orang percaya kita datang mencari Tuhan, sudah tidak lagi membawa persoalan-persoalan hidup yang seperti itu. Mungkin saudara bertanya, apa sudah tidak boleh, Pak? Boleh, tetapi tidak selamanya seperti itu, saudaraku. Karena selama ini yang terjadi, kita datang membawa persoalan hidup kita, lalu ketika Tuhan menolong, menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi, setelah itu apa? Kita tidak merasa memerlukan Tuhan lagi, karena kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita tahu bahwa ada persoalan serius yang harus kita perkarakan dengan Tuhan, yaitu persoalan kehidupan kekal kita, setiap saat kita akan merasa gentar di hadapan Tuhan. Setiap saat kita akan menyediakan waktu yang terbaik untuk datang mencari Tuhan. Saudaraku, kalau hanya sekedar persoalan makan, minum, dan pakai, sebenarnya dari kalimat doa yang diajarkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua, di dalam doa Bapa Kami, kita bisa menangkap satu kebenaran yang sangat luar biasa, di mana di dalam doa itu sebenarnya Tuhan Yesus mengajarkan kita memiliki cara hidup yang sederhana, tidak berlebihan. Sebab di dalam doa Bapa Kami tersebut, Matius 6, kalau kita melihat ayat 11,
Kalimat doanya berbunyi begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perhatikan kalimat itu saudaraku, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apapun yang ada pada kita saat ini, bagaimanapun keadaan kita saat ini, seharusnya kita berani berkata, ini yang terbaik bagiku. Saudaraku, kalau kita membiasakan diri untuk belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, maka dalam segala keadaan kita akan berkata, terima kasih Bapa, apapun keadaan hamba saat ini yang terbaik bagi hamba ya Bapa di sorga. Dengan sendirinya, dalam segala keadaan kita akan mengucap syukur. Sesulit apapun keadaan hidup kita akan tetap berkata, ya Bapa, terima kasih Engkau mengizinkan hamba harus mengalami keadaan sesulit ini. Saudaraku, kalau kita membiasakan diri dengan cara hidup seperti ini, kita baru bisa mengerti mengapa firman Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mengapa firman Tuhan katakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dan ini semuanya sinkron dengan apa yang diajarkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika kita berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau kita memperhatikan di dalam doa Bapa kami ini saudaraku, kalimat pertama kita diajarkan untuk berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Artinya, yang terutama di dalam kehidupan kita itu seharusnya kita harus berjuang sebagaimana Allah Bapa di sorga itu adalah Allah yang kudus, maka kita pun harus menjaga kesucian, kekudusan hidup kita sama seperti Dia yang kudus. Dengan kata lain saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini hendak mengajarkan kita, jika engkau datang menghadap Allah Bapa di sorga, kita datang mencari Tuhan bukan karena persoalan makan dan minum, tetapi kita datang mencari Tuhan karena kita rindu dibentuk oleh Tuhan. Kita mau belajar untuk menguduskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku, ini persoalan hidup utama yang tidak pernah kita perkarakan. Jadi lebih daripada apapun, kesucian hidup dan kekudusan hidup itu harus menjadi persoalan hidup yang serius yang harus kita perkarakan dengan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kalau kita mau membaca Matius 6 ini ayat 10, dikatakan begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya yang terutama di dalam hidup kita saat ini, ketika kita masih hidup di dunia ini, bagaimana kita memiliki cara hidup, gaya hidup, pola hidup seperti anak-anak Allah di dalam kerajaan sorga. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, sama seperti Tuhan Yesus melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Itu harus menjadi gaya hidup kita sebagai anak-anak Allah. Artinya kalau selama kita hidup di dunia ini, kita tidak memperhatikan cara hidup kita, gaya hidup kita tidak memiliki hidup yang sama seperti Kristus, maka pada akhirnya kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, mengerti kebenaran firman Tuhan ini, kita sudah tidak lagi memperkarakan persoalan-persoalan yang tidak bernilai kekal seperti makan, minum, dan pakai. Tadi sudah saya katakan, bukan tidak boleh kita membawa persoalan hidup kita kepada Tuhan, boleh. Tetapi itu bukan segala-galanya. Saudaraku, percayalah satu hal, ketika kita berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah Bapa di sorga, kehidupan kita dipandang benar, layak di hadapan Allah Bapa di sorga, maka sesulit apapun keadaan hidup yang kita hadapi, sesulit apapun, percayalah Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menanggung kesulitan itu melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, dan ini harus kita percaya.
Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa menangkap satu pelajaran kehidupan yang sangat berharga, bahwa ketika kita datang mencari Tuhan, kita belajar untuk tidak membawa persoalan hidup yang merupakan tanggung jawab kita secara pribadi yang harus kita kerjakan. Karena ketika kita mengerjakan semua itu dengan penuh tanggung jawab sebagai orang benar yang hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati setiap pekerjaanmu. Jadi lebih dari semuanya itu, yang harus kita perkarakan adalah perkenanan hidup kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Setiap hari, ingat, setiap hari Tuhan menyediakan diri untuk berurusan dengan kita secara pribadi. Persoalannya adalah, apakah kita mau berurusan dengan Tuhan atau tidak? Dan ketika kita berurusan dengan Tuhan, kita berurusan hanya untuk perkara-perkara yang bernilai kekal, yaitu untuk kehidupan kita di kekekalan nanti. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Lalu saat ini kami harus mengambil keputusan memiliki cara hidup yang baru, di mana kami mau belajar untuk datang mencari Engkau. Bukan sekedar untuk membawa persoalan-persoalan hidup yang sementara, persoalan-persoalan makan, minum, dan pakai. Tetapi kami mau datang mencari Engkau ya Bapa, supaya di hadirat-Mu Engkau membentuk kami menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyadarkan kami. Saat ini kami mengangkat tangan, kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.